Jadi apa sih tujuan kita mempelajari hukum persaingan usaha ini? Tujuan kita mempelajari hukum persaingan usaha ini itu untuk memahami, mematuhi, dan juga untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran dalam berbisnis yang dapat merugikan pihak pesaing ataupun pihak konsumen. Dalam mempelajari hukum persaingan usaha ini juga kita dapat membuat sebuah strategi yang baik dan tepat sasaran untuk menghasilkan bisnis dengan potensial yang besar. Nah, pertama-tama untuk mengetahui apa sih itu kompetensi dan persaingan, yuk kita simak penjelasan dari Resti. Persaingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dalam hukum bisnis merujuk pada keadaan di mana dua atau lebih perusahaan bersaing dalam pasar yang sama untuk merebutkan pelanggan atau pangsa pasar. Kompetisi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti harga, kualitas produk, layanan, inovasi, atau pemasaran. Dalam hukum bisnis, persaingan yang sehat dan adil sangat ditekankan. Hal ini karena persaingan yang tidak sehat dapat mengakibatkan pelanggaran hukum seperti monopoli, praktik kartel, atau praktik bisnis yang merugikan konsumen atau pesaing. Benar nggak sih, persaingan itu telah mengubah dunia dan telah mensejahterakan umat manusia? Bener banget, ketika manusia satu dengan manusia lainnya tidak memiliki persaingan, mereka tidak akan mempunyai keinginan untuk maju dan keinginan untuk lebih unggul dari yang lainnya. Maka, ketika semua keinginan-keinginan itu tidak ada, akan mengakibatkan kesejahteraan yang melambat. Dan untuk persaingan khususnya di dunia usaha dipengaruhi oleh adanya teknologi dan juga peningkatan produktivitas yang didorong oleh pasar yang kompetitif. Kenapa ya persaingan itu penting? Dengar penjelasannya Putri yuk. Persaingan itu penting loh, karena pertama, persaingan memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah. Yang kedua, persaingan memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan berinovasi. Seperti contohnya yaitu HP. Dulu HP hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi dan kebutuhan manusia, maka diciptakan HP yang lebih canggih untuk bisa lebih dari telepon dan SMS. Misalnya seperti untuk video call dan lain sebagainya. Yang ketiga, persaingan memaksa terciptanya pelayanan yang lebih baik. Pelaku usaha berlomba-lomba agar dilirik oleh konsumen. Jadi ketika pelayanan buruk, maka pelaku usaha tidak akan dilirik oleh konsumen. Yang terakhir, menguntungkan konsumen. Hukum persaingan usaha juga nggak kalah penting loh, karena persaingan perlu adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik. Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Maka dari itu, agar persaingan itu tetap ada, akan tetapi persaingan tetap sehat, maka perlu adanya hukum persaingan usaha. mau tahu nggak kenapa Indonesia baru tahun 1999 memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha? Ini dia alasannya. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Indonesia tidak memiliki hukum persaingan yang komprehensif. Sebelumnya, pengaturan tentang persaingan terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, dan lain-lain. Sebelumnya, ide pembentukan sudah lama dilakukan, misalnya dilakukan kerjasama antara FHUI dengan Departemen Perdagangan. Tetapi ide tersebut kandas karena tidak ada political will dan kondisi tidak terlalu kondusif. Lalu, ide pembentukan mendapat momentum dengan adanya LOI dengan IMF pada tanggal 29 Juli 1998 dan keinginan dari masyarakat untuk melakukan reformasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Romo Aldus mengenai tujuan utama hukum persaingan usaha. Apa sih tujuan utama dari hukum persaingan usaha itu? Tujuan utama hukum persaingan usaha. Yang pertama, agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup. Yang kedua, agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonom. Yang keempat, melindungi kebebasan konsumen dan produsen dalam berusaha. Yang kelima, efisiensi ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bagaimana sih dengan tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia? Tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang terakhir,
terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amira. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1999. Jadi, di dalam pengaturan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 terdapat 6 pengaturan. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Yang kedua, kegiatan yang dilarang. Yang ketiga, posisi dominan. Yang keempat, komisi pengawas persaingan usaha. Yang kelima, penegakan hukum. Dan yang terakhir, ketentuan lain-lain. Sedangkan ketentuan umumnya adalah Ketentuan umum dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Nah, apa aja sih yang terdapat di dalam Instrument of Competition Policy? Yang pertama ada struktural, merger dan monopolize. Yang kedua ada behavioral, prefixing, collusive agreement, vertical restraints. Yang ketiga ada purge dan mutlak dilarang. Dan yang keempat ada rules of reason, melihat kepada akibat yang ditimbulkan. Nah, kalian mau tahu nggak sih pasal apa saja yang membahas tentang persaingan usaha? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adven. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Lalu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, apa aja sih karakteristik pasar permintaan? Yang pertama, ada elastisitas harga. Elastisitas harga adalah cara untuk mengukur berapa banyak jumlah produk atau layanan yang dibeli atau dijual berubah ketika harganya berubah. Lalu yang kedua ada substitusi. Substitusi adalah barang atau produk yang dapat menggantikan produk lainnya namun masih memiliki fungsi atau peran yang sama dengan produk yang digantikan, atau bisa disebut juga sebagai barang pengganti. Yang ketiga ada pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar atau market growth merupakan kenaikan permintaan akan produk atau layanan tertentu dari waktu ke waktu yang terjadi dalam suatu pasar. Yang keempat ada jenis produk. Jenis produk itu ada berbagai macam. Yang pertama ada produk konsumsi, seperti produk kebutuhan sehari-hari, produk belanjaan, produk khusus, dan unsold goods. Lalu ada produk industri seperti bahan baku dan suku cadang, lalu barang modal, lalu business supplies and service. Lalu yang ketiga ada produk berdasarkan bentuknya seperti produk barang dan produk jasa. Yang keempat ada produk berdasarkan daya tahan. Yang pertama seperti barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Lalu yang terakhir ada tingkatan produk. Yang pertama, produk utama atau inti. Kedua, produk dasar atau generik. Lalu yang ketiga ada produk yang diharapkan. Keempat, produk yang ditingkatkan. Lalu yang kelima adalah produk potensial. Lalu yang kelima ada metode pembelian. Metode pembelian merupakan suatu transaksi yang salah satu entitasnya memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung, atau bisa juga dibilang metode pembelian ini adalah cara-cara membeli atau metode-metode untuk membeli suatu barang atau jasa. Lalu yang keenam ada teknologi bahan mentah, ketujuh lokasi, dan yang terakhir kedelapan ada ketahanan produk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Noval. Ada beberapa kebijakan pemerintah seperti kebijakan anti monopoli, regulasi, pajak dan subsidi, kebijakan perdagangan, kontrol harga, kebijakan upah, insentif investasi, insentif karyawan, dan kebijakan makroekonomi. Selanjutnya ada beberapa elemen-elemen struktur pasar. Yang pertama,
ada market share. Ada market share, porsi penguasaan pasar yang dicerminkan oleh relatif nilai jual produk dari perusahaan terhadap keseluruhan nilai jual di pasar itu bersangkutan. Yang kedua, ada market power. Kemudian pada market power, kemampuan perusahaan untuk memengaruhi harga tanpa harus mengurangi output. Yang ketiga, ada concentration of ratio. Kemudian concentration ratio, di mana total market share dari beberapa atau biasanya 4 perusahaan besar di pasar itu bersangkutan. Dan yang terakhir ada condition of entry. Kemudian yang terakhir condition of entry, yaitu kondisi yang mencerminkan ada tidaknya hambatan masuk bagi pesaing. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur pasar. Yang pertama, ada pasar monopoli. Yuk kita simak karakteristik pasar monopoli. Ada beberapa karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, yaitu hanya terdapat satu perusahaan saja di dalam suatu pasar tertentu. Kemudian yang kedua, tidak memiliki barang substitusi yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Keempat, dapat menentukan harga. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan di dalam pasar monopoli. Nah, struktur pasar yang lainnya bakal dijelasin sama Gaka Awangga. Kalian mau tahu lanjutan dari struktur pasar? Sini aku kasih tahu ya. Jadi lanjutannya yaitu ada karakteristik pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Karakteristik pasar persaingan monopolistik yaitu ada 4. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Kedua, perusahaan memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Ketiga, pasar relatif lebih mudah. Dan keempat, promosi produk lebih aktif. Karakteristik pasar oligopoli terdapat 3. Yang pertama yaitu menghasilkan barang standar atau barang yang berbeda corak. Kedua, kekuasaan menentukan harga. Dan ketiga, perusahaan oligopoli harus melakukan promosi secara iklan. Materi selanjutnya tentang struktur pasar akan dilanjutkan oleh Elsa Dea. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna nih, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama itu ada banyak penjual dan pembeli, kemudian barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen atau sama, kemudian penjual sebagai price taker atau penerima harga yang diperoleh dari pemerintah, kemudian yang terakhir adalah penjual dan pembeli dapat menemukan banyak informasi pasar secara umum dan secara sempurna. Nggak kerasa ya, ternyata kita udah ada di ujung materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu ternyata sangat penting ya sebuah hukum persaingan usaha yang harus kita pahamin untuk memulai sebuah bisnis yang sehat dan adil tanpa merugikan pihak pesaing, konsumen maupun pihak penjual. Dalam menerapkan hukum persaingan usaha, kita dapat menemukan banyak inovasi, kemudian kita juga dapat meminimalisir kerugian, dan kita dapat menciptakan pasar yang sehat dan adil tentunya. Itu dia video presentasi dari kami. Thanks for watching.